لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Amin ya Rabb. Ayo sambil baca tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى sini dibikin barisan semuanya ibu, maju. Ibu bikin bareng satu lagi biar nggak terlalu panjang, nggak apa-apa. Bikin baru lagi depan. Ke sana satu lagi itu nggak apa-apa, biar nggak terlalu panjang. Ya, biar nggak terlalu panjang. Duduk. Silakan kita duduk aja. Kalau bersih tempatnya ya. Silakan kita duduk istirahat terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya wa bika namutu alaika nusyur. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayyuhal dhuyufur rahman. Bunda bapak semuanya calon tamu-tamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini, di Al-Mahmudah Manasik Training Center, tempat manasik alhamdulillah terbesar se-Indonesia. Ya, semoga tahun berikutnya atau sesegera mungkin Allah pertemukan kita di Mekah yang aslinya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang sudah masuk di waktunya para jemaah haji pada berangkat ke Mekah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita adalah tamu Allah yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda semuanya, alhamdulillah di AMTC ini ada berbagai replika ya. Dianggaplah ini replika kota Mekah karena ada lengkap sekali. Ada di sini kita itu AMTC Hall tadi adalah tempat membaca niat atau tempat melafazkan rukun haji yang pertama. Ya, kemudian nanti kalau jemaah haji kita berangkat nanti ke atas, di atas ada replika Arafah, ada replika Musdalifah, ada tenda Mina, kemudian nanti ngelontar jumroh ada. Kemudian setelah itu baru kita balik lagi ke sini tawaf ifadah. Ini replika Masjidil Haram. Tawaf ifadah kemudian sa'i. Maka rantaiannya selesai di sa'i itu jemaah haji. Alhamdulillah, insyaallah. Pengen berangkat ke Mekah ibu? Bapak pengen ke Mekah pak? Sudah daftar belum? Sudah daftar belum? Daftar apa? Daftar haji udah? Alhamdulillah yang sudah. Semoga yang belum pulang dari sini kita daftar ya. Amin ya rabbal alamin. Karena apalagi tahun ini yang diprioritaskan itu kebetulan kuota untuk jemaah Indonesia, jemaah haji Indonesia tahun ini kurang lebih 250.000 orang. 250.000 orang yang diprioritaskan lansia semua. Nah, lansia semua yang usianya sudah 100 ke atas ada. Bahkan dari Solo kemarin alhamdulillah sudah nyampe di Madinah, umurnya 119 tahun. Masya Allah ya, umurnya 119 tahun. Pokoknya total
yang diberangkatkan tahun ini kurang lebih ada 60.000 orang. 60.000 orang diberangkatkan dari seluruh Indonesia itu ya, dari mulai Banten sampai ke ujung Aceh sana, Masya Allah. Nah, jadi mulai pemberangkatannya sudah pada berangkat dari tanggal 24. Sekarang tanggal berapa? 27. Hari Rabu kemarin sudah pada berangkat ya, dari kloter pertama kemarin tanggal 26 itu hari Jumat. Kloter yang kelima sudah berangkat juga ke Madinah, Masya Allah ya. Itulah, satu kali berangkat kurang lebih ada 500 orang. Itu sampai nanti terus berjalan sampai 1 bulan. Berangkat semua, Alhamdulillah. Semoga tahun selanjutnya kita ibu ya, bapak ya, udah daftar. Oh, intinya harus daftar terlebih dahulu ya. Itu mau berangkatnya sekarang atau nanti itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kalau menurut hitungan pemerintah Provinsi Banten itu kurang lebih 40 tahun. Provinsi Banten nunggunya dari daftar sampai berangkat 40 tahun. Kalau Jakarta kurang lebih 30 tahun. Jawa Barat 45 tahun. Betul ya? Makanya kalau kita sudah daftar, kalau kita sudah pembayaran ongkosnya lunas ke BPIH, insya Allah diberangkatkannya dipercepat. Apalagi kalau umur sudah lansia seperti ibu-ibu bapak sekarang ya, rata-rata sekarang ini 60-an ya, 50-an belum sama saya juga baru 12. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita di sini kita akan melaksanakan manasik haji. Anggaplah kita adalah calon jemaah haji ya. Jadi sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji ya, melaksanakan ibadah haji itu disebutlah dengan tamunya Allah. Kita akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum menjadi tamunya Allah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. SOP ya, kalau kita bahasa Indonesia, SOP standarnya. Sebagaimana kita menghadap ke presiden ya, masa kita presiden pakai sendal jepit, baju acak-acakan ya, nggak mungkin kan. Begitupun kita akan menjadi tamunya Allah, SOP-nya seperti apa, maka kita pelajari terlebih dahulu ya, kita kuasai ilmu-ilmunya terlebih dahulu agar kita menjadi tamu yang sangat dimuliakan oleh Allah ya, agar kita menjadi tamu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja kita harus persiapkan dulu kondisi materialnya ya, kemudian persiapkan dulu ilmu pengetahuannya, doa-doanya ya, kemudian kita ketahui semua rukun-rukun, semua wajib-wajib, semua sunnah-sunnah atau segala hal yang membatalkan larangan atau yang akan membatalkan ihram kita, semua akan kita kuasai. Itu dengan cara manasik haji, insya Allah. Sekarang kita tahu ilmunya, nanti tinggal berangkat sudah hafal, insya Allah. Oke, baik, kita mulai dari rukun haji yang wajibnya terlebih dahulu ya. Rukun haji ada berapa ibu? Rukun haji ada 6, ada 5, ada 6, kurang 1 ya. Kalau rukun umrah baru 5, kalau rukun haji ada 6. Apa saja? Yang pertama ihram, sebutin. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, kedua apa? Wukuf di Arafah, ketiga tahallul, keempat tawaf ifadah, kelima sa'i, dan keenam tertib. Itu ya, ada kan? Coba ulangi. 1, 2 wukuf, 3 tahallul, 4 tawaf, 5 sa'i, 6 tertib. Berurutan rangkaiannya dari mulai kita ihram sampai selesai sa'i, semuanya dilaksanakan secara berurutan. Oke, baik. Jadi ihram yang pertama, ihram itu mencakup 3 hal. Ihram itu ada tiga hal. Yang pertama melaksanakan sunnah-sunnah ihram ya, kemudian memakai kain ihram, kemudian baca niat hajinya. Itu
Itu ya. Belum dikatakan ihram kalau cuma pakai kain ihram aja. Ini ibu misalnya sudah pakai kain ihram tapi belum baca niat, belum dikatakan belum dikatakan ihram. Begitupun sebaliknya, belum dikatakan ihram kalau cuma pakai, kalau baca niat tapi belum pakai kain ihram, belum persiapan, belum disebut ihram. Rangkaiannya 3 tadi. Kita laksanakan sunnah-sunnah ihram terlebih dahulu. Ya, dimulai dari disunahkan potong kuku, disunahkan potong rambut, cukur ya, kumis atau jenggot, kemudian mandi wajib. Itu ya sunnah-sunnah ihram itu. Mandi wajib sebelum itu, potong kuku, potong rambut dan sebagainya, baru mandi wajib yang bersih. Setelah mandi selesai, ambil wudhu. Setelah wudhu baru pakai kain ihram. Ganti kain ihram. Kain ihramnya ada 2 jenis untuk ibu-ibu dan perempuan berbeda. Ya, ibu-ibu semua auratnya tertutup, pakai kaos kaki, pakai sepatu ya. Kemudian pakai ciput biar rambutnya jangan keluar. Kalau laki-laki semuanya pakai 2 helai kain ihram, bapak-bapak. Nggak boleh pakai yang berjahit, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai celana, kaos kaki, pakai sendal pun sendal yang terbuka mata kaki, pakai sendal swallow. Itu ya, cuma laki-laki cuma 2 helai kain ihram yang warna putih itu ya. Itu bapak-bapak. Kemudian setelah rapi pakai kain ihram, baru nanti kumpul lagi seperti ini di tempat berangkat, misalnya sebelum naik bis atau nanti di bis baru berangkat tanggal 8 itu menuju ke Mina. Dari Mekah menuju ke Mina tanggal 8 Zulhijjah itu tadi. Maka berangkatlah rangkaiannya di Mina kurang lebih 5 hari. Setelah itu baru balik ke Mekah, tawaf lagi, baru sa'i, maka selesai. Itu ya, rukun haji yang pertama ihram. Wukuf yang kedua di sana di atas, rukun haji yang kedua. Wukuf ya, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melontar jumroh, kemudian tahlul, semuanya rangkaiannya di atas ya, di area Ar-Musna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Oke, baik. Sekarang anggap kita sudah tanggal 8 ibu ya. Sudah siap kita berangkat? Siap berangkat? Sebelumnya kita rapi-rapi terlebih dahulu. Sudah punya wudhu belum? Anggap udah. Anggap sudah punya wudhu ya. Gak apa-apa kalau di sini ya. Anggap sudah punya wudhu, sudah rapi, pakai kain ihram, bapak-bapak semuanya. Maka tanggal 8 itu kita mulailah melaksanakan rukun haji yang pertama tadi, yaitu ihram. Sudah siap? Oke, kita anggap sudah punya wudhu, kita baca niat hajinya bareng-bareng ya. Kita baca niat hajinya bareng-bareng, siap? Oke, angkat kedua tangannya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rabbal Alamin. Amin. Silakan kita berdiri semuanya. Jadi maka setelah baca niat tadi ada larangan-larangan ihram ya, yang harus kita jauhi. Kita nggak boleh potong kuku sengaja ya, nggak boleh potong rambut, nggak boleh pakai parfum, minyak wangi, nggak boleh, semuanya dilarang ketika ihram ya. Termasuk kita gibah nggak boleh, apalagi ya. Itu kalau dilanggar nanti harus bayar denda, bayar dam kurang lebih seharga 500 real atau 2.500.000 kalau dirupiahkan. Masya Allah ya. Makanya hati-hati, luruskan niatnya, perbanyak zikir, perbanyak basahi lisan kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar haji kita nggak rusak, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka tanggal 8 ini berangkatlah ke Mina, jaraknya kurang lebih
lebih 9 km. Jalan kaki kuat ke atas. Bisa ya? Dari sini 50 meter udah nyampe. Gak usah naik bis ya. Oke baik, kita jalan sambil baca talbiyah semuanya. Ya, silakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang kita sudah nyampe di area Mina. Alhamdulillah dekat ya. Alhamdulillah. Lumayan ngos-ngosan ya. Baik, alhamdulillah lihat sebelah kanan kita ada tenda 2 Ibu. Ini adalah replika tenda Mina. Ya, jadi Mina ini adalah lembah padang pasir. Dulunya ya, lembah padang pasir yang sekarang adalah isinya tenda semua. Luasnya kurang lebih 20 km padang pasir. Luas ya. Semua diisi tenda seperti ini. Tenda ini untuk para jemaah haji melaksanakan mabit atau bermalam di tanggal 8 Zulhijjah. Ya, kita tadi berangkat waktu duha sampai di sini jam 11 sebelum waktu duhur. Maka jemaah langsung meletakkan barang bawaan atau bekal yang dibawa dari Mekah tadi di tenda-tenda Mina ini. Kenapa bawa bekal? Karena kegiatan di sini kurang lebih 5 hari. Ya, kita nginap di sini 5 hari. Siap nginap di sini? Ya, bisa cukup 3 tenda ya. Ya, kalau di Mina sana 5 hari, di sini nggak usah. Iya, ngapain di sini ya? Oke, jadi 5 hari itu dari tanggal 8 tadi. Kita mulai tanggal 8 di Mina, 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Tanggal 8 di Mina diawali dengan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhurnya di masjid di area Mina ini ada masjid namanya Masjid Armina. Ya, kita sholat berjamaah sholat zuhur di situ ya. Kalau muat tempatnya, kalau nggak muat biasanya di luar-luar. Nggak muat ya. Kemudian dari tanggal 8 itu setelah sholat berjamaah kita disunahkan perbanyak istighfar, perbanyak talbiyah sambil bermuhasabah diri ya di area Mina itu terus sampai malam sampai istirahat tidur. Belum ada kegiatan apa-apa karena di Mina ini adalah termasuk sunnah haji, bukan wajib haji, bukan rukun haji, tapi sunnah haji. Nah, terus bangun tanggal 9 hari kedua. Tanggal 9 kita dari Mina siap-siap masih dalam keadaan ihram ya. Kita berangkat dari Mina menuju ke Arafah. Jaraknya kurang lebih 5 km. Kita berjalan lagi dari Mina ke Arafah. Ini replika Arafahnya ya. Sampai di Arafah jam 11 pagi. Persiapan waktu duhur. Masuk waktu duhur kita langsung mulai di Arafah. Di area Jamar Rahmah itu kita mulai salat duhur berjamaah di jamaah takdim qasar. Ya, salat zuhurnya 2 rakaat dengan asar 2 rakaat. Setelah salat selesai maka lanjut mendengarkan khutbah Arafah. Itu ya. Maka setelah mendengarkan khutbah Arafah tadi kurang lebih 30 menit, selesai khutbah dimulailah rukun haji yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Rukun haji yang kedua dimulailah kita di situ mulai berdiam diri di padang Arafah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, bermuhasabah diri, memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bersabda ketika wukuf di Arafah, siapa saja yang memohon ampunan ketika wukuf di Arafah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, siapa saja yang memohon petunjuk ketika wukuf di Arafah, maka akan Allah kasih jalan untuknya. Ya, maka siapa saja yang memohonkan ampunan keluarganya, tetangganya, kerabatnya yang ada di tanah air, maka
dosa-dosanya. Masya Allah, dahsyatnya ketika waktu wukuf di Arafah itu, Mas Bro. Semua jutaan umat muslim dari berbagai negara tanggal 9 itu diam di padang Arafah, di area Jabal Rahmah. Terus waktunya panjang situ, doa apa saja dibaca semuanya, baca Quran atau sunnah-sunnahnya, yaitu baca Al-Fatihah 1000 kali, baca An-Nas 1000 kali, Al-Falaq 1000 kali, Al-Ikhlas 1000 kali, kemudian baca sholawat, baca istighfar, kemudian baca doa-doa. Doa-doanya nanti dari waktu asar ke atas, gitu ya. Waktu-waktu mustajabnya lebih utama dari waktu setelah asar sampai menjelang maghrib. Asarnya nggak sholat kita karena udah dijamak tadi, gitu ya. Oke, baik, sekarang anggap kita sedang wukuf, kita baca doa wukuf terlebih dahulu itu, ya. Siap ya? Angkat kedua tangannya, semoga nanti beneran wukufnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ala niyyati wa la yakhfa alaihi syai'un min khalqika rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mabi wa laka rabbi turasi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Doanya ditambah-tambah semuanya, semua panjang doa, terserah kita doanya ya. Tidak ada patokan harus baca doa ini, enggak ya. Doanya bebas, terserah kita. Doa apa saja, doa pakai bahasa Indonesia bilang, gitu ya. Oke, baik, setelah wukuf sampai maghrib ya. Waktu maghrib tiba, terbenam matahari sudah, maka selesailah rukun haji yang kedua. Maka semuanya bergegas turun dari Arafah, berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Ya, jadi belum salat maghrib, sampai di Muzdalifah jemaah salat isya. Nah, waktunya isya, maka mulai kita dijamak salat isya dengan maghrib. Jamaah takhir qasar lagi. Ya, isya 2 rakaat dengan maghrib 3 rakaat. Setelah salat selesai, maka lanjutlah kita zikir lagi, talbiyah lagi sambil memetik batu. Sambil memetik batu sebanyak 70 batu. Ya, kita dikasih kantong, atau itu kalau batu itu sebenarnya teknis dari travel ya. Biasanya udah disiapkan, tinggal dikasih aja. Jadi kita nggak usah mengutin batu. Kalau disuruh mengutin, maka sambil santai, sambil sebelum tidur ngumpulin batu di Muzdalifah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan di Muzdalifah ini adalah suatu saat nanti adalah gambaran untuk umatku di padang mahsyar nanti. Semua manusia sama, semua umatku sama, tidak ada yang beda. Semuanya tidur beralasan pasir, kemudian beratapan langsung langit. Semuanya nggak boleh tidur di bawah tenda. Ya, nggak ada tenda, ada tenda protokol kesehatan, tenda toilet, gitu ya. Di sini semuanya tidur sama, juta-jutaan umat muslim, kurang lebih menampung 5 juta orang dari Afrika, Amerika, ya, orang-orang tinggi, orang Mesir, orang Turki, semuanya sama di situ di Muzdalifah sana. Masya Allah, semuanya sambil zikir, pasti bergema, sambil tarbiyah, sambil bermuhasabah terus sampai istirahat tidur malam. Bangun lagi subuh tanggal 10 Zulhijjah, hari ketiga kita masih dalam keadaan ihram. Bapak-bapak masih berhelaikan ihram, nggak pakai apa-apa. Ibu-ibu semuanya tertutup. Bapak-bapak takutnya ada yang masuk. Itu ya, ketika tidur, insya Allah nggak ada. Itu ya. Jadi bangun kita tanggal 10 hari ketiga, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kita waktu duha seperti biasa, salat duha dan lain sebagainya. Kemudian waktu duha setelah itu baru berangkat menuju ke Jumratul Aqabah. Jumratul paling ujung sana, lihat, nah di belakang tuh Jumrah Aqabah. Kita akan melontar Jumrah Aqabah sebanyak 7 batu. Bismillah, melontar 7 kali. Selesai melontar Jumrah 7, balik lagi kita ke tenda Mina.
Balik ke tenda Mina. Di Mina kita akan membayar dam dengan cara menyembelih hewan kurban. Karena bertepatan dengan tanggal 10. Hari apa tanggal 10? Idul Adha. Semuanya berkurban ketika di Mina itu ya. 1 orang 1 kambing atau 7 orang 1 unta, sapi. Semuanya ya. Kemudian setelah kurban selesai, lanjut lagi masuk ke rukun haji yang ketiga, yaitu tahallul, cukur rambut. Bagi jemaah laki-laki di sinilah digundulin Pak, dibotakin ya. Mau kalau afdalnya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Afdalnya digundulin, penting digundulin saya Mas. Gitu ya. Kita tahallul di sini, ibu-ibu 3 helai sudah cukup. Kalau laki-laki bapak-bapak umumnya digundulin di sini di Mina. Apalagi waktunya panas, enak digundulin, jadi anginnya masuk. Oke, kita baca doa tahallul dulu ya. Pegang rambutnya bapak, ibu, dari atas saja ibu, kalau bapak pegang rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Allahumma ighfir lil muhalliqin walil muqassirin ya wasi'al maghfirah. Itu doa tahallul. Tak ibu-ibu tahallul, bapak-bapaknya pakai mesin ya. Udah botak selesai. Jadi makna luas tahallul maksudnya bukan bahasa Arab tahallul, bukan bahasa Arab cukur rambut itu tahallul, bukan ya. Tapi makna luasnya adalah tahallul itu maksudnya telah dihalalkannya larangan-larangan ihram. Itu Pak ya, telah dihalalkannya larangan-larangan ihram. Yang tadinya bapak-bapak nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai yang berjahit, kalau sudah tahallul sudah boleh ganti baju. Karena udah 3 hari nggak ganti itu Pak ya. Jadi kalau sudah tahallul tadinya nggak boleh mandi pakai sabun, kalau sudah tahallul sudah boleh. Apalagi ibu-ibu mau ganti baju silahkan. Kalau misalnya sudah tahallul ketika mau potong kuku silahkan. Sudah boleh. Cuma satu yang masih nggak boleh, hubungan ibu bapak suami istri masih tidak boleh sampai nanti selesai rangkaian hajinya baru boleh. Itu ya, untuk menghormati kita adalah hati-hati ya. Oke, anggap sudah tahallul selesai, maka setelah tahallul lanjut kita takbiran. Takbir hari ya. Allahu Akbar sambil kita makan daging kurban ya, ada nanti Masya Allah. Nah kemudian sampai malam istirahat tidur, lanjut lagi hari keempat tanggal 11 dan tanggal 12 Zulhijjah, yaitu melontar jumrah, ula, wusta dan aqobah. Itu ya, ula, wusta dan aqobah, ula, wusta, aqobah. Kapan waktunya? Ba'da duhur kalau sunnah rasulnya. Kalau sunnah rasulnya ba'da duhur, ula, wusta, aqobah. Kalau sekarang karena umat berjuta-juta orang, masing-masing negara dapat giliran ya, giliran dijadwalkan, maksudnya biar nggak tabrakan misalnya Indonesia sama Turki. Takut ya, karena seperti kejadian tahun 2015 ada korban orang Indonesia sampai meninggal karena chaos itu, bertabrakan jadwalnya, acak-acakan amburadul. Makanya sekarang tahun ini Indonesia dapat jadwalnya habis asar, melontar jumrahnya habis asar. Nggak apa-apa, karena itu menurut ulil amri sudah diatur, ada yang tanggung jawab itu ya. Kita melontar ula 7, wusta 7, aqobah 7 tanggal 11, balik lagi ke tenda ya, santai lagi di tenda, balik lagi tanggal 12 melontar lagi. Setelah melontar jumrah selesai 777, maka tanggal 12 itu langsung berangkat kita ke Mekah. Langsung berangkat ke Mekah. Sebelum terbenam matahari harus sudah ada di Mekah. Kalau sudah maghrib, misalnya maghrib masih di sini, masih di area Musdalifah, masih di area Mina, maka harus nginap lagi. Konsekuensinya harus menginap lagi, harus melontar lagi tanggal 13, baru balik ke Mekah. Makanya tanggal 12 ini harus segera balik ke Mekah sebelum terbenam matahari. Oke, baik, sekarang anggaplah sudah tanggal 12 Bapak ya, Ibu ya, sudah 5 hari di sini, alhamdulillah. Dapat ya? Oke, silakan kita jongkok, di bawah ada batu, ambil batu 9 batu Ibu Bapak. 9 ya, aturan 21 batu, 9 batu saja. Nanti ngelontarnya kita diulang 3, wusta 3, aqobah 3.
Ya, 9. Nanti ngelontarnya di Google ya. 3 kali ya. Nanti aturannya 7 batu. Nggak bakal buat. 3 aja cukup ya. Oke, kita muter, kita masuk ke terowongan Mina sambil baca takbiran. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Ayo baris dulu, baris semuanya sambil takbiran. Nanti ngelantarnya bareng ya. Sini Bu, sini. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Ayo sebelah sana isi. Walillahil hamd. Nanti lantarnya nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi. Allahu Akbar. Ini Pak. La ilaha illallah. Sini. Allahu Akbar walillah. Nah, jadi melontar jumroh pun gak sembarangan langsung lempar. Enggak ya. Ada 2 cara yang Rasulullah ajarkan. Boleh dua-duanya ya. Jadi yang pertama harus kena ke dinding, harus masuk ke parit bawahnya. Contohin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu yang pertama. Yang kedua boleh juga langsung ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ah, batunya ke situ misalnya. Itu nggak boleh, nggak sah. Bukan nggak boleh, tidak sah lontarannya. Misalnya tadi yang ketiga dilontar lagi masuk baru 3. Itu ya, harus diulang kalau keluar situ. Oke, baik ya. Pegang batunya seperti ini. Ujung jari satu-satu. Nah, angkat tangannya. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahi. Allahu Akbar. Udah, stop. Udah, pindah lagi sini. Anggap sudah 7 batu ya. 3-3 aja. Ayo pindah lagi sini. Pegang lagi batunya. 1. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahi. Allahu Akbar. Oke, dah 3. Pindah lagi. Ayo, masih ada batunya? Ayo, pegang lagi. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahi. Allahu Akbar. Habis. Udah. Ayo silakan maju. Silakan maju sini. Terus sini. Tuh, baik. Jadi setelah melontar jumroh yang terakhir, Jumratul Aqabah, ulah wustu Aqabah, kita dianjurkan dikenakan menghadap ke Ka'bah, hadap ke kiblat, baca doa terlebih dahulu sebelum naik bis, sebelum balik ke Mekah. Ka'bahnya ada di bawah, silakan lihat ke bawah. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Allahumma ja'alna hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhunubana dhunuban maghfuran wa tijaratana tijaratan la tabur ya alima ma fi sudur birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Maka langsung kita berangkat ke Mekah. Ayo takut ke maghriban ya. Sambil jalan, sambil baca.
Lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini katakan. Sekarang kita sudah nyampe lagi di kota Mekah. Ini adalah replika Masjidil Haram ya. Banyak pintunya karena Masjidil Haram kurang lebih ada 120 pintu. 120, Masya Allah ya. Salah satu pintu yang utama ada 5. Yang pertama ada pintu King Abdul Aziz, ada pintu Babus Salam, ada pintu King Fahad ya. Kemudian ada pintu King Abdul Malik, King Abdul Fatah, ada Al-Umrah, ada Babus Sofa, terus banyak. Yes. Kita akan masuk dari pintu King Abdul Aziz. Sambil masuk, sebelum masuk disunahkan baca doa terlebih dahulu. Doa masuk masjid. Ya. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli. Dunubi. Waftahli. Abwaba. Rahmatika. Wa maghfiratika. Wa adkhilni. Jannataka. Wa a'idni. Minasyaitonir rajim. Birahmatika. Ya arhamar rahimin. Doa masuk mas. Angkatkan kaki kanannya. Kaki kanan. Oke, stop. Sudah. Angkat masuk mas. Kaki kanannya rasain masuk. Oke. Baik. Sudah masuk Masjidil Haram, sudah masuk sampai ke area tawaf. Kelihatan Ka'bahnya? Ka'bahnya ada ibu? Pertama kali melihat Ka'bah, kita disunahkan untuk membaca doa memandang Ka'bah. Ya, dengan harapan semoga kalau di sini semoga kita bisa melihat Ka'bah yang aslinya. Ya, kalau di sana sebagai tanda penghormatan kita kepada rumahnya Allah. Oke, baik, angkat kedua tangannya, lihatin Ka'bahnya, anggaplah ini Ka'bah yang aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid. Hadzal baita. Tashrifan. Wa ta'ziman. Wa takriman. Wa mahabatan. Wa zid. Hadzal baita. Syarrafahu. Wa harramahu. Mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa birran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Doa melihat selanjutnya kita akan melaksanakan tawaf ifadah rukun haji yang keempat. Artinya tawaf apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dari Hajar Aswad dan berakhir nanti di Hajar Aswad kembali ya. Untuk sempurnanya hitungan tawaf ya. Ini Hajar Aswadnya kita nanti mulai sejajar dengan Hajar Aswad sambil baca istilah Bismillah. Allahu Akbar. Saya mulai. Sebelum tawaf ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama syarat disebut dengan syarat sah tawaf, harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, punya wudu ya. Kemudian dilaksanakan di area tawaf sebanyak 7 kali. Kita mulai ya, silakan kaki kanan masuk. Ayo, bismillah. Bapak maju sini Pak. Ibu geser sini Pak. Nah, stop, sini stop. Memulai tawaf, yaitu nanti pas di Hajar Aswad rukun yang satu lagi namanya rukun Hajar. Oke. Mari kita Sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau yang belakang belum sejajar dengan Hajar Aswad, belum istilah. Ya. Kalau yang sudah sejajar baru angkat tangan ke Ka'bah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Posisi badannya menghadap bahu kirinya, lurusnya ke Ka'bah. Nggak boleh berubah, bahu kirinya lurus. Cukup wajah dengan tangan yang menghadap ke kanan. Ini ya, kalau nggak kelihatan ya Hajar Aswadnya, kita lihat ke kanan atas lampu hijau. Kalau sejajar baru kita istilah ke Ka'bah nantinya. Oke, baik, angkat tangannya silakan istilah. Hadap bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Akbar. Cium tangannya, turunkan. Bisa juga Bismillah Akbar langsung diturunkan. Ya, ada dua pendapat ya. Ulangi sekali lagi, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemudian turunkan. Oke, kita maju putaran pertama ya. Ayo. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la hawla. Wa la quwwata. Illa billahi. Aliyyil azim. Subhanallah. Walhamdulillah. Ini namanya hijir. Hijir ya. Hijir Ismail. Ketika tawaf kita nggak boleh masuk hijir Ismail. Tidak nggak boleh. Kenapa? Karena hijir Ismail ini masih termasuk dari rukun Ka'bah. Ya, nggak boleh dipotong. Kalau memotong rukun Ka'bah termasuk memotong tidak sah. Tawafnya termasuk memotong rukun Ka'bah maka tidak sah. Harus dikelilingi, harus dilewati. Lagi pun sekarang masjid ada pintunya, ada anggarnya, nggak boleh sembarangan masuk. Ketika tawaf nggak boleh ya, nggak boleh masuk ke hijir Ismail. Kalau mau nanti ketika selesai rangkaian ibadah hajinya, baru boleh masuk. Itu pun kalau bisa ya, karena pasti banyak orang. Oke, lanjut lagi, ayo. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la hawla. Wa la quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Nah, ini namanya sudut. Ini namanya sudut rukun yamani. Rukun yamani, Rasulullah mengatakan siapa saja yang memegang atau mengusap rukun yamani akan Allah ampuni dosa-dosa. Itu ya, rukun yamani. Jadi Ka'bah ada 4 sudutnya Ibu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Masing-masing disebut dengan rukun Ka'bah. Yang pertama itu namanya rukun Hajar Aswad. Itu namanya rukun Aswadi. Namanya rukun Aswadi. Yang kedua sebelah kanan namanya rukun Iraqi. Kalau niatnya Bapak sudah di Yang sini, ketiga namanya ini rukun harus Syami. Yang keempat ini namanya rukun Yamani. Gitu ya. Ada masing-masing Yamani menghadap negara Yaman. Ya, Syami menghadap ke negara Syam. Iraqi menghadap ke negara Irak. Sama ya. Ya, lanjut dari rukun Yamani ini doanya khusus ketika ketemu rukun Yamani, doanya itu aja yang dibaca. Baca doa sapu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ayo silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, yang sejajar angkat tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, sambil jalan ya. Yang belum sejajar angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Teruskan lagi tangannya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah
Allahu Akbar. Jam lagi, terangkan lagi. Baru 2 kah? Lanjut atau cukup? Ini namanya apa? Cukup? Makom Ibrahim. Ketika melewati makom Ibrahim disunahkan membaca doa. Baru 2 kali. Harusnya 7 ya? Lanjut Pak. Wahala sedikit. Sudah cukup ya? Anda sudah 7 kali. Setelah tawaf 7 kali kita disunahkan sholat sunnah tawaf. Posisinya di sini belakang makom Ibrahim. Ayo kita masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayo silakan sini. Ada Ka'bah langsung. Nah, ada Ka'bah. Masuk, ayo masuk. Masuk. Di sini itu, kosong. Baik, alhamdulillahirabbil. Baru 2 kali. Harusnya tuh. Insya Allah nanti kalau di sana nggak boleh nawar ya. Harus tetap tuh. Oke baik, setelah tawaf kita di putaran, kita disunahkan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Di sini posisinya di belakang makom Ibrahim nih, ibu ya. Itu namanya makom Ibrahim. Kenapa kita sholat di sini? Karena ada di depan makom Ibrahim itu ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Apa namanya? Multazam. Di mana di situ adalah makom ijabah doa. Maka kita sholat disunahkan di sini di belakang makom Ibrahim. Kalau kosong, kalau ada space untuk kita sholat. Kalau nggak ada nggak apa-apa, meskipun masih termasuk di area masjidil. Nggak harus di sini saja semuanya diijabah doa kita insya Allah. Oke, kita sholat sunnah 2 rakaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tawafi raka'ataini mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah itu salat. Allahu Akbar. Salatnya sendiri-sendiri ya, tidak berjamaah. Nah, rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian ruku, sujud, setelah itu salat, baru zikir, baru doa, kemudian setelah itu baru kita disenangkan untuk minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Kalau di Mekah banyak air zam-zam, ya. Kalau di sini tidak ada. Ada air minum nggak? Bawa air minumnya. Silakan pegang air minumnya. Jadi anggaplah itu air zam. Pegang airnya, kita minum bareng-bareng. Jadi minum air zam-zam itu sunnahnya sambil berdiri, sambil menghadap ke Ka'bah. Ya, baca doa. Ayo pegang airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. 3 kali cukupkan. Silakan minum, nggak apa-apa, haus. Ayo minum, silakan. Sampai kenyang, nggak apa-apa. Kita minum ya. Selesai minum, maka kalau misalnya kita kan minum di gelas atau di ambuah, itu sisa air zam-zamnya disunahkan untuk diusapkan ke badan. Ya, kalau kita jemaah laki-laki ke kepala enak ada pak. Coba ya, kita diusapkan kenanya ya. Oke, setelah minum air zam-zam, setelah itu baru langsung kita berangkat ke Bukit Sofa untuk melaksanakan umroh rukun yang kelima, yaitu sa'i. Masih kuat? Masih kuat? Takbir. Oke, kita masuk balik kanan, masuk dari pintu sebelah kanan Bukit Sofa. Silakan, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa
والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ورسوله. Oke, stop sini. Terus lanjut silakan. Silakan masuk. Silakan masuk. Bapak-bapak sebelah mana? Nah, kalau Pak ya. Ngomong ya. Baik, alhamdulillah ya Rabbil. Sekarang kita sudah nyampe di bukit sofa. Di belakang kita kayaknya itu ya, bukit sofa. Nah, kita selanjutnya akan melaksanakan sa'i. Sa'i rukun haji yang keberapa Ibu? Yang kelima. Artinya sa'i apa? Berlari kecil atau berjalan pelan-pelan antara sofa dan marwah, bolak-balik sebanyak 7. Nah, kita mulai bukit sofa dengan membaca doa.
subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah dan seterusnya. Gitu ya. Tadi kita berapa kali bolak-balik? Berapa kali bolak-balik? 2 atau 1? 3. Jawabannya 3. 3 kan? 3 kan? Jawaban setengah. Jadi hitungan sa'i itu bukan keliling seperti toa. Nah, tapi dari sofa ke marwah 1, ya, sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, marwah sofa 4, sofa marwah 5, marwah sofa 6, sofa marwah 7. Yang terakhir di Bukit Marwah. Bukan keliling karena jaraknya beda jauh. Sofa ke marwah 400 meter. Balik lagi 400 meter mana? Gempor kalau pulang bas. Berikan kado. Anda sudah terjadi. Mau putar lagi enggak? Nah. Alhamdulillah, maka ditutuplah dengan doa di Bukit Marwah dengan harapan semua amalan yang kita lakukan, semua amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kegiatan yang kita kerjakan menjadi haji atau hajat yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa terlebih dahulu ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa akhirin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Warzuqna ziyaratal Haramain wa arzuqna ziyaratal Masjidil Aqsa bi ghairi ta'adin wa la masaqatin wa la dararin innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Maka rangkaian sa'i selesai, haji pun selesai. Alhamdulillah ya. Maka لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك يا رب